Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pemrograman game akan menjelaskan tentang UAS pembuatan game di aplikasi Godot. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Di kelompok kami ada beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Hasnur, saya sendiri sebagai pemateri pertama yang menjelaskan di bagian player. Kemudian ada Sarlini, pemateri kedua yang akan menjelaskan di bagian layarnya. Kemudian Asdini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan pembuatan musuhnya. Kemudian ada Linda, spawner, Wahdania sebagai penjelasan pembuatan skor labelnya, dan juga ada Nurul Ardania sebagai pembuatan label game over. Langsung saja di sini proyeknya yang kami tampilkan yaitu proyek yang sudah jadi, di mana kami akan menjelaskan di bagian apa saja kenapa bisa begini dan kenapa bisa begini. Jadi kami tidak mengedit lagi, cuman tinggal menjelaskan sedikit demi sedikit. Langsung saja di sini di tampilan awal itu, setelah pembuatan proyek akan ada tampilan yaitu Note 2, Note 3, dan Note lain-lain. Kemudian kita tinggal memilih Note 2, yaitu Note 2. Di Note 2 ini nanti kita ubah jadi namanya jadi main. Kemudian di main ini kita atur, kan ada tampilan di sini yang kayak kotak-kotak. Kemudian kita atur, tinggal klik project setting. Di bagian general itu ada window. Di bagian window ini atur di bagian viewport wide dan juga viewport height, di mana wide-nya saya menggunakan 560 dan viewport height kami menggunakan 860 dan close. Di sini kemudian sebelumnya itu tampilannya kosong, kita tinggal menambahkan background. Backgroundnya itu terserah dari masing-masing. Di sini saya mengambil backgroundnya di Google Chrome, kemudian memasukkan background ini di bagian res, bagian background. Di sini nanti ini backgroundnya kita tinggal tarik. Ini kan sudah ada di dalam, yang ini saya tambahkan. Kita tinggal tarik ke sini. Kemudian setelah ditarik, maka akan muncul bagian background di tampilan di bawah main. Di sini backgroundnya kita tinggal atur posisinya bagaimana sesuai dengan ukuran yang sudah diatur di project setting tadi. Selanjutnya setelah mengatur background, kita tinggal tambahkan player. Playernya itu yang bagaimana? Playernya itu yang semacam pesawat ini. Ini player. Kemudian bagaimana cara menambahkannya? Kita tinggal klik main, klik kanan main, add child node. Kemudian kita cari node 2, ini node 2 atau node 2D. Di sini ini yang tidak ditambahkan, kita nama sebelumnya itu node 2D, kita ubah jadi player. Kemudian di sini kita tambahkan add child node lagi, kita pilih sprite 2D. Nah, di sini sprite 2D, kita tinggal di bagian tekstur ini sebelumnya itu empty atau kosong. Kita tinggal cari di bagian res, di bagian file system ini, kita cari di mana posisi atau di mana kita bisa mendapatkan player. Nah, player ini di bagian res, di bagian PNG. Di sini saya memilih player zip3_blue. Di sini kita tinggal tarik ke empty ini atau di tekstur ini. Nah, ini sudah ada player di sana karena saya sudah jelaskan bahwa project ini yang kami tampilkan di video ini yaitu project yang sudah jadi. Ini. Kemudian setelah kita menambahkan ini, playernya akan berada di sini. Kita tinggal klik, berikan dia ini apa namanya nih,
kayak penggerak begitu, kemudian tarik ke bawah. Nah, saya posisikan pelayarnya ini di bawah, di bagian gambar ini, di bagian backdrop paling bawah. Kemudian atur ukurannya itu bagaimana di sini, di transform. Di sini saya menggunakan scale-nya X, di bagian X 1 dan Y-nya juga 1. Selanjutnya, untuk menggerakkan pelayarnya kita tinggal atur di bagian scriptnya, di mana kita klik sprite 2D dan klik ini. Karena saya sudah memiliki codingannya, jadi tinggal klik script. Nah, di sini kan sudah banyak codingan di sini karena projectnya sebenarnya sudah selesai. Jadi kami tinggal menjelaskan di bagian masing-masing kenapa begini dan kenapa begini. Di sini untuk menggerakkan pelayarnya tadi, kita tinggal masukkan perintah self.position.x sama dengan get global mouse position .x, di mana x-nya ini untuk mengatur pelayarnya itu bergerak hanya bisa kanan kiri saja. Jadi sebenarnya x-nya ini juga bisa tidak akan error jika kita menghapusnya, cuman pelayarnya itu gerakannya itu akan kemana-mana begini. Jadi kita mau pelayarnya itu geraknya cuman di area bawah kanan kiri saja. Jadi kita tinggal tambahkan .x tadi ini agar pelayarnya hanya bisa bergerak kanan kiri sesuai posisinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang penambahan background dan juga penambahan player dan penggerakan playernya. Selanjutnya itu laser, di mana laser ini akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, saya serahkan kepada Sarlini sebagai pemateri kedua. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlini dari kelompok 8 pemrograman game. Di sini saya akan menjelaskan bagian laser. Pada bagian main, klik kanan, kemudian Chill Note, ketik Note 2D, kemudian create. Lalu pada bagian Note 2D itu kita ganti namanya jadi laser seperti pada gambar. Sebenarnya di sini tadi harusnya Note 2D tapi sudah diganti memang jadi laser. Kemudian di laser klik kanan, lalu Chill Note, cari sprite 2D, kemudian create. Nah, pembuatan laser ini hanya sebagai contoh karena sudah dijadikan template. Kemudian di sprite 2D, di bagian file system, kita cari yang namanya laser blue 16. Kemudian ditarik ke bagian tekstur. Nah, selanjutnya kita akan membuat laser. Kita atur sesuai dengan keinginan. Saya akan meletakkannya di sini. Dan kita atur scale-nya, ukurannya, X-nya itu 1, dan Y-nya juga 1, agar tidak terlalu besar atau kecil.
Kemudian pada bagian script atau codingan, untuk menjalankan fungsi laser, kita kita menambahkan self.position.y kurang sama dengan speed kali delta, dan juga add export var speed sama dengan 200. Itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Oke, sudah, Mi. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asdini Sahabuddin dengan NIM D0222-508. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian musuhnya. Nah, pada bagian sprite 2D ini, di sini kami menggunakan gambar musuh dari folder enemies, yaitu gambar enemy blue 5 PNG. Kemudian untuk positionnya, bagian X itu sama dengan 11px, kemudian bagian Y 97px. Nah, ini adalah program supaya musuhnya bisa berjalan. Pertama, kita extend node2d, kemudian export var speed 200 itu untuk mengatur kecepatan musuhnya. Nah, semakin tinggi nilainya, maka semakin cepat musuhnya berjalan. Kemudian, fungsi proses ini dijalankan setiap frame. Di dalamnya kita mengatur posisi vertikal objek, yaitu sumbu Y, agar bergerak ke bawah dengan kecepatan speed kali delta. Kemudian untuk bagian fungsi on area-nya, fungsi ini dipanggil ketika objek menyentuh area 2D. Nah, saat itu terjadi, objek dihapus dari game menggunakan self-queue-free. Ini adalah hasil run-nya. Nah, saat musuh menyentuh player, maka akan game over dan menghasilkan skor 30. Nah, baik, perkenalkan nama saya Nurlinda Ahmad. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya bagian spawner. Nah, adapun persiapan untuk membuat spawner itu, pertama itu kita membuat sebuah scan baru. Nah, di sini kita sudah membuat scan-nya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Pertama itu kita membuat scan baru untuk objek. Nah, kedua itu simpan scan-nya. Nah, misalnya nama scan-nya itu kayak apa? Scan enemy TSCN. Nah, terus setelah buat scan spawnernya, nah kita tuh lagi buat scan baru untuk spawner. Misalnya di node utama atau node 2 dimensi. Terus tambahkan timernya, timer nodenya. Tambahkan timer nodenya di bagian ini. Terus tambahkan timer nodenya untuk mengatur interval spawnernya. Terus tambahkan script ke node utama. Nah, adapun ini codingan dari spawner. Yang pertama itu mengextend node 2 dimensi. Nah, di sini tuh kita menjelaskan bahwa script ini tuh diturunkan dari inherensi di kelas node 2 dimensi. Terus kode itu ada export var musuh template package scan. Nah, di sini tuh variabel export ini tuh ini akan muncul di editor Godot, sehingga kita dapat
mengatur langsung melalui antarmuka. Terus ini ada variabel musuh template. Nah, ini tuh variabel digunakan untuk menyimpan referensi ke scan musuh yang akan di spawn. Terus ini ada package scan. Oke. Nah, ini tipe data variabel ini. Package scan yaitu ini tuh jenis data yang mewakili sebuah scan yang disimpan di memori. Terus ke bagian ini fun on timer timeout. Nah, ini tuh untuk mendefinisikan sebuah fungsi yang akan dipanggil setiap kali signal timeout ini tuh signal timeout ini dari sebuah timer node yang terhubung ke fungsi ini. Terus di ini var musuh node 2 sama dengan musuh template, variabel musuh template dan instantiate. Nah, ini tuh untuk membuat instantiate sebuah salinan. Ini. Nah, terus di sini ada variabel musuh. Ini variabel musuh itu akan menyimpan salinan sebagai objek bertipe node 2. Ini node 2. Terus ini ada musuh precision Y sama dengan kurang dari 50. Nah, di sini tuh untuk menentukan posisi awal musuh di sumbu Y. Nah, pada koordinat kurang 50 di atas layar jika sumbu Y layar itu tambah ke bawah. Nah, terus ini ada musuh position X, range 0 get K4, range size X. Nah, ini tuh untuk menghasilkan angka cetak, angka-angka acak, integer. Ini ada angka integer. Angka integer antara 0 dan lebar layar. Terus ini musuh position X ini menentukan posisi horizontal musuh di layar sehingga ia muncul di titik acak sepanjang lebar layarnya. Terus ini ada add chill dalam kurung variabel musuh. Nah, ini tuh untuk menambahkan node musuh yang baru dibuat ke dalam scan tree yang sebagai anak dari node yang menjalankan script ini. Nah, ini objek musuh itu akan terlihat di layar setelah ditambahkan add tree. Nah, kita lihat run-nya. Ini spawner. Nah, seperti ini aturannya. Ya, kalau dikena sama musuhnya, maka akan mati. Game over. Oke. Itulah tadi penjelasan dari spawner. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania dengan NIM J0221038. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan UAS, yaitu UAS kami yaitu yang pertama main, lalu klik kanan, terus klik ada decil note. Dan di sini kita akan mencari nama labelnya. Kemudian klik read. Setelah create, kita akan mengubah nama labelnya karena dari label pertama itu kita menggunakan nama label, terus kita akan mengganti menggunakan store label.
lalu kemudian langsung masuk ke codingan, di mana codingan itu menggunakan cell text sama dengan score, star, dan global var atau score. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, saya lanjutkan yaitu langkah-langkah membuat label game over. Yaitu yang pertama, tambahkan node label dengan membuka Godot dan tambahkan sebuah node label di bawah node root node. Yaitu scan utama Anda, atur teks, atur posisi dan ukuran label. Kedua, sembunyikan label pada awal permainan secara default. Kita ingin label tidak terlihat saat permainan dimulai. Anda bisa menggunakan properti visible di inspektor untuk menyembunyikannya. Selanjutnya yaitu tambahkan script untuk mengontrol game over. Tambahkan script ke root node atau node lain yang relevan untuk menangani logika permainan. Contoh kode. Selanjutnya, panggil fungsi endgame saat kondisi game over terpenuhi. Misalnya, Anda dapat memanggil fungsi endgame saat nyawa pemain habis, waktu permainan berakhir, atau kondisi lain yang Anda tentukan. Selanjutnya yaitu tambahkan tombol untuk restart atau keluar. Anda dapat menambahkan node button untuk memberi pemain opsi memulai ulang permainan atau keluar. Berikutnya adalah tata letak UI dengan Repi. Gunakan node canvas layer atau kontrol untuk mengatur tata letak elemen UI seperti label dan tombol. Contoh alur kerjanya, pemain memiliki nyawa yang terus berkurang. Saat nyawa mencapai 0, panggil fungsi endgame. Label game over muncul di tengah layar dan pemain dapat menekan tombol untuk memulai ulang atau keluar dari permainan. Halo?